Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Gimana kabarnya? Sudah nggak sabar ya mengikuti pokok bahasan berikutnya. Nah, kali ini kita ingin memberikan gambaran dulu nih buat sahabat muda akuntansi. Apa sih perbedaan share split dan share dividend? Ini sering menjadi polemik di antara dosen dan para mahasiswa ya. Yang namanya share dividend, kita membagi dividen berupa saham. Yang namanya share split, jumlah sahamnya kita split ya, jumlah sahamnya kita split artinya kita pecah sehingga jumlah lembarnya bisa lebih banyak, atau reverse split. Kalau reverse split jumlah sahamnya lebih sedikit. Konsekuensinya apa? Nanti kalau namanya share split itu akan berpengaruh kepada nilai par sahamnya. Nah, ini kita kasih gambaran apa sih perbedaan share split dengan dividen saham atau share dividen ya. Pertama, kita ingin tahu bahwa share split itu tujuannya mengurangi nilai pasar harga saham supaya kalau kita melakukan share split itu harga sahamnya lebih murah. Misalkan kita share splitnya 5:1 gitu ya. Artinya yang tadinya nilainya 100, kita split satu lembar nilainya 100, kita split jadi 5 lembar masing-masing nilainya 20. Secara total nilai total parinya nggak berubah itu 100, tapi secara nominal per lembar saham itu berubah menjadi $20 per saham, dan jumlah lembar sahamnya juga berubah dari 1 menjadi 5. Nah, itu contoh konkretnya share split seperti itu ya. Jadi ada satu lembar saham harganya $100 misalkan atau Rp10.000 misalkan gitu ya. Kemudian kita share split 5:1, artinya 5 lembar saham untuk satu saham ini. Satu saham ini dipecah menjadi 5 lembar saham dengan nilai total parnya tidak berubah. Sehingga masing-masing lembar saham yang baru itu nilainya adalah 10.000 dibagi 2. 10.000 dibagi 5 yaitu 2.000. Ya. 2.000 ini Anda akan menjadi nilai par saham yang baru. Dan jumlah lembar sahamnya tidak lagi 1 tapi menjadi 5. Nah, itu bayangkan kalau itu terjadi di seluruh lembar saham yang diotorisasi. Ya. Karena biasanya namanya share split itu berlaku untuk seluruh saham ya. Baik issued shares ya, outstanding dan treasury shares. Jadi issued shares ya, terutama untuk issued shares. Tapi ada juga sebenarnya apakah share split itu nggak cuma issued shares, tapi juga authorized shares. Kalau authorized shares berarti dia akan mempengaruhi anggaran dasar perusahaan. Ini menarik ya, kemarin diskusi di kalangan para dosen itu. Sebenarnya share split itu pengaruhnya kemana? Apa hanya terhadap issued shares atau termasuk ke authorized shares? Karena itu akan berbeda nanti cara ngitungnya ya. Maka nanti kita perhatikan ya. Itu nanti di soal seperti apa, apakah share split itu mempengaruhi seluruh lembar saham atau issued shares ya. Tapi kalau saya pribadi berpendapat semestinya share split itu berlaku untuk seluruh lembar saham yang authorized, yang sudah diotorisasi oleh perusahaan, sehingga akan berpengaruh kepada perubahan anggaran dasar perusahaan ya. Nah, ini ya kalau kita bandingkan ekuitas sebelum ada pemecahan atau share split. Ya, sebelum dipecah 2 for 1 ya. Ini kalau tadi tulis tadi saya kan 5 untuk 1, sekarang ini 2 untuk 1. Share capital ordinarnya adalah 100.000 shares, nilai parnya adalah $10. Sehingga dikalikan 100.000 kali 10 adalah $1 juta. Return earningnya 500.000, total ekuitasnya adalah 1.500.000. Ya, ini ya. Jadi sebelum dipecah seperti itu. Setelah dipecah 2:1, artinya share capital yang tadinya 100.000 lembar menjadi 200.000 lembar. Nah, dikalikan 2 ya. Jumlah lembar sahamnya dikalikan 2, tapi nilai nominalnya dibagi 2 dari $10 menjadi $5. Nah, sehingga secara total itu tidak berubah. Secara totalnya tidak berubah. Tetap $1 juta. Nah, ini ya. Ini yang menarik ya, bedanya di sini dengan share dividen nih. Kalau share dividen akan mempengaruhi nilai share capital secara total. Nah, ini kita lihat di bawahnya. Perbandingan antara share dividen dan share split. Kadang-kadang nyebutnya stok dividen atau stok split gitu ya. Nah, share dividen itu mengakibatkan adanya peningkatan jumlah lembar saham yang beredar. Iya, karena kan dia menerbitkan saham baru nih, ya, sekian persen dari jumlah saham yang beredar. Berarti lembar saham yang baru diterbitkan lagi oleh perusahaan. Ya. Tapi tidak mengurangi nilai parnya. Nilai par per sahamnya nggak berkurang kalau untuk share dividen, karena nilai parnya tetap mengikuti nilai par saham yang ada sebelumnya. Ya, itu ya, jumlah lembar sahamnya bertambah, tapi nilai nominal, nilai par tiap sahamnya tidak berubah sesuai dengan saham sebelumnya. Sehingga secara keseluruhan
dividen saham ini akan meningkatkan jumlah lembar total nilai per sahamnya. Meskipun nilai parnya tetap, tapi karena jumlah lembar sahamnya bertambah banyak, maka otomatis jumlah total nilai par sahamnya akan bertambah. Ini kalau di share dividen di sini akan bertambah. Ya. Nah, sebaliknya teman-teman, kalau namanya share split itu memang meningkatkan jumlah saham yang beredar, sama-sama meningkatkan jumlah saham beredar. Tapi di sisi lain akan mengurangi nilai par per sahamnya, nilai par per sahamnya dikurangi ya. Sehingga secara keseluruhan pemecahan saham itu tidak mengubah jumlah total nilai par saham. Tidak mempengaruhi jumlah total nilai par saham. Sehingga juga tidak mempengaruhi nanti jumlah ekuitasnya kan juga nggak berubah kalau share split di sini. Nah, dari sini kan teman-teman bisa membandingkan apa bedanya share dividen dan share split. Persamaan dan perbedaannya. Ya. Persamaannya apa dari share dividen dan share split? Betul. Sama-sama meningkatkan jumlah outstanding share, jumlah lembar saham yang beredar, sama-sama bertambah. Tapi dari sisi nilai par per saham, share dividen tidak berubah, tapi share split akan lebih kecil kalau dalam hal share split, akan lebih besar dalam hal reverse share split. Gitu ya. Kemudian secara total nilai par saham, kalau share dividen akan berubah, akan bertambah, tapi kalau di share split, jumlah total nilai par saham tidak bertambah. Sehingga secara keseluruhan, ekuitas untuk share dividen gimana? Nah, kalau share dividen, ekuitasnya juga nggak berubah sebagaimana yang share split. Kenapa? Karena share dividen itu hanya reclass ya dari return earnings ke arah share capital ordinary. Ya, demikian teman-teman ringkasan atau penjelasan mengenai perbedaan share split dan share dividen. Nantikan video berikutnya berkaitan dengan kebijakan dividen dalam bentuk saham preferred. Salam sehat buat sahabat-sahabat Bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.